Saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kita akan mendengarkan penjelasan Ustadz Husain Gaza, ya, bagaimana tentang bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada warga Palestina yang kabarnya memang dari pihak Israel sendiri yang sebagian mengkondisikan, ya, bantuan itu. Dan apa sih yang dibantukan kepada mereka, bentuk bantuannya itu seperti apa, kondisinya seperti apa, dan tujuannya apa gitu, dan bagaimana juga sistem pendistribusian. Kemudian ada nggak tujuan-tujuan tertentu dari mereka itu sehingga mereka bermurah hati seolah-olah seperti itu, ya, membantu, memberi bantuan kepada warga Palestina. Dari kantor media pemerintah Palestina di Gaza nomor 875, siaran pers resmi distribusi bantuan. Jadi bantuan-bantuan kita ini masih mangkrak di perbatasan Rafah. Sementara bantuan yang boleh masuk itu masih sebatas tepung-tepung gandum yang itu dikontrol oleh Amerika dan Israel langsung, dan proses distribusinya pun mereka yang menentukan. Bagaimana proses distribusinya? Mereka menetapkan satu titik di wilayah Rafah, di mana warga untuk sampai ke situ harus berjalan kaki sejauh 12 km, bangun pagi-pagi jam 2, dan kalau ada yang datang lebih awal akan ditembak. Kalau datangnya di waktu yang ditentukan tapi terlalu banyak akan ditembak juga. Kalau datangnya belakangan akan ditembak juga. Jadi sudah sekitar 600 warga Gaza itu terbunuh sengaja, dibantai oleh tentara Amerika dan Israel saat mereka sedang mengantri. Yang diberikan kepada mereka itu, tepung-tepung itu mengandung narkotika. Benar nggak seperti itu? Ya, teman-teman, dalam kantong-kantong tepung itu, tepung gandum itu ditemukan pil namanya oksikodon. Ya, di oksikodon ini sudah ada 4 kesaksian paling tidak yang berhasil dikomentasikan oleh warga Gaza yang menemukan pil-pil ini. Ada kekhawatiran serius bahwa beberapa zat narkotika ini mungkin telah sengaja digiling atau dilarutkan ke dalam tepung itu sendiri. Jadi kalau kita lihat videonya teman-teman atau fotonya ini, yang ditemukan itu beberapa butir. Ada kemungkinan memang ini butir-butir yang tidak tergiling. Artinya apa? Artinya ketika proses penggilingan gandum itu memang mereka masukkan juga pil-pil itu. Jadi pil-pil itu juga larut seperti gandum, ya, karena kan sama jenis cara pengolahan atau cara istilahnya pelarutan itu. Bayangkan gandum roti yang mereka makan itu ternyata ada narkotikanya. Jadi ada zat adiktifnya. Kalau apa itu zat adiktif? Saya nggak pernah sekalipun menyentuh barang-barang itu. Tapi yang saya baca, yang saya tahu, ini zat adiktif. Kalau kita makan sekali, kita akan ketergantungan. Kalau kita nggak makan, tubuh kita itu akan benar-benar seperti orang yang tersiksa parah. Itulah kenapa nggak gampang merehabilitasi orang yang kecanduan itu. Itu benar-benar berat sekali itu. Dan bayangkan warga Gaza di sana kelaparan, dibombardir, kesakitan. Ketika mereka dikasih makanan, bantuan berupa gandum, gandum itu sudah tercampur dengan zat narkotika. Betapa kejinya dan biadabnya penjajah itu sampai makanan warga Gaza pun itu diberikan sambil diisi racun berupa narkotika itu. Kira-kira pemerintah kita, pemerintah Indonesia harus bersikap enggak dengan masalah ini? Harus ada sesuatu enggak yang harus dilakukan untuk pemerintah? Memang kita harus benar-benar bergerak. Ini kita udah nggak bisa diam lagi. Kita harus terus menekan pemerintah untuk berbuat tindakan konkret lah. Ini fakta dari lapangan, teman-teman. Pak Prabowo harus tahu masalah ini. Pemerintah kita harus tahu biar mereka nggak tenang-tenang saja, nggak bisa menggunakan diplomasi gaya lama, diplomasi gaya beradab, nggak bisa hari ini. Tekan, kita harus menekan. Pemerintah tekan lewat apa? Panggil itu kedutaan besar Amerika itu, kedutaan besar Inggris, mereka yang mensupport. Kita juga berjuang maksimal, jangan yang sisa. Kadang gimana ya? Saya sebetulnya nggak mau menampilkan muka si
emak-emak itu di akun-akun saya itu, baik di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube atau di TikTok. Enggak, cuman ya saya nggak bisa melepaskan fakta bahwa kalian itu senang dengan hal seperti ini, kontroversi seperti ini. Maka saya manfaatkan ya yang lagi hype ini untuk mengangkat isu Palestina. Kenapa? Karena jujur saja, kalau video seperti ini misalnya, ini jarang sekali ini kalian up, jarang sekali kalian bersedia berkorban untuk membuat ini agak trending itu. Kenapa harus ada kontroversi dulu? Padahal bagi saya ini sebuah hal yang bagi saya sangat-sangat harus kita nih sebarkan seperti ini. Terus kira-kira Israel ini ada rencana terus nyerang Iran nggak, dan seperti apa kondisi Israel atau Netanyahu sekarang? Berbanyak faktor ya, tapi diantaranya itu dia ingin agar dunia ini ikut terjebak dalam perang panjang ini. Tapi Amerika nggak mau, Iran nggak mau. Makanya Amerika yang awalnya menjadi mitra Israel nyerang Iran, tiba-tiba dia jadi mediator. Kan lucu, Amerika jadi mediator antara Iran dengan Israel. Apa maksudnya? Maksudnya Trump tahu kita nggak mau perang gara-gara kamu Netanyahu. Tapi di satu sisi Donald Trump juga dia tersandra oleh Israel. Karena ketika akhirnya Donald Trump bersikeras untuk memediasi antara Iran dan Israel, sekarang narasi Donald Trump berubah. Narasinya adalah ditujukan kepada pengadilan Israel. Janganlah kalian itu mengusut-usut masalah Netanyahu, gitu kan lebih bahasanya. Jadi Netanyahu sekarang ikut campur intervensi pengadilan di dalam Israel, berusaha menyelamatkan masalah pribadi atau skandal pribadinya Netanyahu dalam kasus korupsinya itu. Yang kita baca memang ya udah, ini adalah jalan keluar buat Netanyahu dan juga buat Donald Trump. Karena apa? Sekarang Netanyahu nggak punya lagi alasan untuk meneruskan perang di Gaza. Dia nyerang Iran itu selain Iran ini memang selain serangan ini untuk menarik masuk negara-negara besar untuk ikut perang dan masuk dalam perang dunia ketiga, dan Israel juga atau Netanyahu ini meyakini Iran ini adalah memang kekuatan yang selama ini membackup Gaza. Kalau Iran hancur habis ya maka Gaza pun akan habis. Itu pandangan Netanyahu. Tapi ternyata Iran nggak bisa dihancurkan semudah itu, apalagi sekarang trennya dunia sedang simpati pada Gaza dan Iran. Dan itu juga pernah ada cerita tentara Gaza ya, itu naruh bom dengan pakai tangan. Biasanya kan pakai jebakan biasanya. Terus pada saat itu saya lihat di berita pakai tangan langsung. Gimana ceritanya itu? Kok bisa pakai tangan langsung? Berani banget gitu loh. Kok berani-beraninya gitu, seperti apa itu? Nah, gini, beberapa hari yang lalu kita melihat video yang viral bagaimana seorang pemuda dari Gaza, pejuang itu melemparkan bom bertipe Shuaz. Ini bom anti tank. Biasanya ditanam di bawah tanah. Ketika tank baja lewat, boom gitu kan. Tapi kali ini mereka gak mau ambil pusing, nggak usah tanam tanah. Mereka dengan gagah berani, satu orang nih anak muda ini mendatangi tank baja itu lalu dilempar. Gara-gara itu, buntut dari serangan itu, tentara Zionis sekarang menutup tank-tank bajanya dengan hijab kayak kelambu gitu. Dan itu disebut ada Adam Sharkowi, penulis terkenal ya dari nggak salah dia orang Yordan nggak salah ya. Dia menulis dalam postingannya itu dia bilang apa? Wahai kaum muslimah, segeralah berhijab karena sekarang tank-tank baja Merkava pun sudah mulai berhijab. Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Jadi intinya nggak ada pencapaian Israel di. Baik, itu saudara penjelasan dari Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.